Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Wahyu Kartiko selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Tata Pemerintah. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Mokila dengan NIM 6670-2078. Di sini saya akan memberikan pemaparan saya pribadi tentang Besturzog, yang dimana Besturzog itu merupakan sebuah konsep yang terdapat dalam negara hukum modern pada saat ini. Kewajiban utama dalam negara hukum yang diberikan sebuah tugas maupun fungsi yang sebenarnya guna menciptakan kemakmuran maupun kesejahteraan untuk masyarakat. Kemudian Besturzog ini mempunyai dasar yang berlaku di Indonesia, mensyaratkan bahwa kewajiban pemerintah di Indonesia itu yang berguna untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraannya pada masyarakat. Besturzog di sini secara eksplisit meliputi bahwa negara Indonesia itu merupakan negara hukum yang berdasarkan pada kedaulatan rakyatnya. Kemudian pemaparan saya juga dari sudut pandang normatif dengan adanya pendekatan konseptual, yang dimana dengan adanya sebuah kewajiban pemerintah dalam negara hukum di Indonesia merupakan sebuah kewajiban maupun tugas dan fungsi guna menciptakan kemakmurannya untuk masyarakat. Pemerintah juga di sini memberikan kekuasaan melaksanakan undang-undang dasar dan undang-undang melalui kewenangannya dalam hal membuat peraturan perundang-undangannya secara mandiri. Dari yang saya pahami, Besturzog itu meliputi segala lapangan kemasyarakatan yang dimana turut keikutsertaan pemerintah secara aktif dalam bersosialisasi dengan manusia ataupun masyarakatnya. Dengan adanya Besturzog ini yang memberikan tugas bahwa membawa struktur bagi administrasi negara secara konsekuensinya secara khusus. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, Besturzog tersebut seperti misalnya menyelenggarakan kesehatan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi seluruh warga, menyelenggarakan perumahan yang baik maupun sebagainya, maka adanya administrasi negara ini memerlukan suatu kebebasan, yang dimana kebebasan yang berarti dapat bertindak atas inisiatif diri sendiri, terutama dalam menyelesaikan persoalan penting. Dari sudut pandang situ, saya melihat bahwa adanya kelebihan dan kekurangan dan kelemahan dari tingkatan Besturzog di sini. Kelebihannya antara lain yaitu perbuatan pemerintah pusat maupun daerah dalam bidang publik di situ mempunyai adanya kewenangan pemerintah dalam melakukan perbuatan bidang publik tersebut, yang dimana di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana strukturan pemerintahan menggunakan kewenangannya. Dari dasar kewenangan itu dituangkan bahwa dengan adanya bentuk instrumen hukum sehingga dapat dilihat bahwa adanya pengaturan pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum. Dengan adanya hukum tersebut yang mengakibatkan lahirnya dari perbuatan atau penggunaan wewenang pemerintahan tersebut dapat dilihat sendiri oleh masyarakat. Kemudian adanya penegakan hukum yang secara struktural maupun penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan. Kemudian di kelemahannya yaitu kurang kuatnya dominasi aliran hukum positivisme dalam tatanan sistem hukum di Indonesia ini. Kemudian adanya sebuah kelemahan penegakan hukum oleh lembaga yang berwenang dalam penerapan hukum. Kemudian lembaga komitmen pemerintah dan partai politik, yang dimana dalam komitmen pemerintahan dan politik di situ masih kurang konstruktif lah, yang dimana untuk masyarakatnya. Nah, saran saya di sini demi mengupakan Besturzog ini, ya seharusnya pemerintah dalam negara hukum di Indonesia saat ini memiliki pengertian sebagai lembaga konstruktif lah, yang dimana untuk masyarakatnya. Nah, saran saya di sini demi mengupakan Besturzog ini, ya seharusnya pemerintah dalam negara hukum di Indonesia saat ini memiliki pengertian sebagai lembaga eksekutif, juga merupakan pengertian bagaimana lembaga administrasi negara dalam pengertian negara hukum modern saat ini. Administrasi negara melekat memberikan kewenangan sebagai lembaga negara yang memiliki sebuah kekuasaan yang di dalamnya berisikan sebuah peraturan perundang-undangan yang berguna untuk menjalankan konstitusi dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Pemerintahan di sini demi mewujudkannya
sebagai lembaga administrasi negara juga mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat, yang dimana selain tugas ada juga fungsi kewajiban menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakatnya. Dari sini saya akan mencangkut pautkan dengan teknologi AI yang saat ini dengan Destructure ini, yang dimana masih adanya kurang ketegasan dari pemerintah dalam membuat komitmen yang bertujuan untuk memajukan tingkatan yang untuk selanjutnya, karena dengan adanya pengembangan pemerintah harus lebih teliti juga kepada masyarakatnya, dimana yang berupaya masyarakat tersebut bisa memahami struktur yang akan diberikan oleh pemerintah secara terstruktur. Kemudian terima kasih tersebut pemaparan yang saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.